Tak sebatas profesi, guru menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang turut berperan dalam menciptakan generasi muda yang unggul. Sukacita dan kesungguhan hati ini pula yang dijalankan para tenaga pendidik di Sekolah Naungan Seci. Seperti apa sosok mereka kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Sosok guru itu adalah seorang guru yang pahlawan yang luar biasa yang menuntun kita ke jalan yang pastinya baik. Guru tuh benar-benar jadi teman kita lah, atau orang tua kedua kita lah. Sosok yang inspiratif, apalagi sosok guru itu bisa kita jadiin teman curhat. Sehari-hari, Fahru mengajar anak-anak tingkat dasar di Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Sudah 20 tahun, ia menjadi tenaga pendidik di sekolah ini. Mengajar dengan sepenuh hati adalah prinsip yang ia genggam. Bagi Fahru, guru adalah profesi mulia. Mengemban tugas untuk mencetak generasi masa depan yang berkarakter dan berkualitas, bukan tugas yang mudah. Di sekolah ini pula, tekadnya untuk bersumbangsi di bidang pendidikan semakin kuat. Saya memilih dunia pendidikan bagi saya adalah merupakan hal yang sangat berharga, karena pendidikan itu adalah merupakan modal untuk kehidupan kita, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan dunia. Karena dengan pendidikan negara ini akan lebih maju. Karena di tangan mereka inilah mereka dididik 20 tahun yang akan datang atau ke depannya itu mereka akan menggantikan kepemimpinan baik sebagai guru ya, atau mungkin kepemimpinan yang lain. Siapa tahu dari anak-anak ini ada yang jadi dokter ya. Maka pendidikan itu sangat penting untuk memajukan negara kita ini. Guru adalah merupakan agen perubahan untuk mendidik mereka. Uniknya, Fahru menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik. Menurut saya, Pak Fahru memiliki gaya belajar yang sangat unik. Pak Fahru adalah guru yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Pak Fahru bisa membuat siswa-siswanya belajar dengan seru tanpa ada rasa bosan. Misi pendidikan Seci bagi saya adalah mengajarkan cinta kasih universal. Artinya tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Saya bersyukur berjodoh dengan Seci, tentunya di misi pendidikan. Saya bisa mengajar secara formal maupun bisa mengembangkan terus berbagi kebaikan di masyarakat. Karena sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Mendengar adanya penerapan budaya humanis, Angelin merasa terpanggil untuk menjadi bagian di Sekolah Cinta Kasih Seci Singkawang. Ketika saya melamar di sini ditanyakan oleh pihak atasan, kenapa kamu mau jadi guru? Ditanya seperti itu, saya bilang saya ingin mengubah karakter anak-anak menjadi berbudi luhur, mempunyai budi pekerti yang baik, dan mempunyai moral yang baik. Menjadi seorang guru adalah pengalaman pertama bagi Angelin. Ia percaya bahwa tenaga pendidik adalah teladan bagi para murid. Dengan tekun, ia mengajarkan budi pekerti dan pendidikan humanis sebagai komitmennya dalam mendidik. Kalau saya selalu memiliki prinsip ini. Seorang anak yang memiliki akademik tinggi tapi tidak memiliki moral yang baik itu sangat disayangkan ya. Jadi kita semua saling bekerja sama. Walaupun ada namanya mata pelajaran budaya humanis nih di sekolah yang dipegang saya sendiri kan. Tapi untuk guru-guru kita, bahkan teman-teman satpam kita, teman-teman CS kita itu juga sangat membantu. Karena pada saat awal pelatihan mereka juga membantu. Nah, mereka juga mempraktikkan budaya humanis kepada anak-anak. Mereka juga ikut mendidik anak-anak. Seperti caranya mengajak anak-anak untuk belajar berbaris dan sebagainya. Kalau budaya humanis ini tidak ditanamkan kepada anak-anak akan sangat disayangkan sekali. Tanpa sadar, profesinya ini juga menjadi media pelatihan diri bagi sosok Angelin. Meneladani nilai-nilai Seci, ia pun merasakan perubahan positif baik sebagai guru maupun dirinya secara pribadi. Dengan menjadi seorang guru untuk saya pribadi dapat menumbuhkan kesabaran saya ya, karena terhadap anak-anak pasti butuh kesabaran yang sangat besar, terus membagikan cinta kasih dan apa yang saya miliki, terutama tentang akademik saya, pengetahuan saya, atau pendidikan karakter yang saya miliki bisa saya bagikan kepada anak-anak. Kalau di luar saya jadi kebiasaan bilang ucapkan kanan. Ya kalau sama orang awam kan biasanya mereka agak bingung ya, jadi kadang kebiasaan kanan gitu.
Nama saya Lina Hanongrong. Saya melayani di Badan Misi Pendidikan Seci. Saya di bagian budaya humanis, di bagian divisi early childhood. Jadi dalam pelajaran budaya humanis itu kan kita juga mengajarkan anak-anak tentang pembelajaran pelestarian lingkungan. Jadi kegiatan hari Jumat daur ulang ini berlangsung sejak anak-anak masuk sekolah. Jadi jam 7.30 mereka masuk, langsung membawa bahan daur ulangnya sampai jam 8 sambil menunggu anak-anak datang, posnya itu tetap kita buka. Lina, begitu ia disapa, bertugas sebagai pengajar di Seci School. Setiap Jumat pagi, Lina bersama guru Seci School lainnya mengumpulkan barang-barang daur ulang yang dibawa oleh murid early childhood. Para murid diajarkan tentang pemilahan barang daur ulang sesuai dengan jenisnya. Penting sekali menanamkan rasa cinta lingkungan kepada anak-anak sejak kecil ya, karena sebenarnya kebiasaan itu dipupuk sejak kecil. Jadi pelan-pelan, misalnya per minggu kan, terus mereka bawa barang daur ulangnya, tapi nanti itu lama-lama akan menjadi habit, kebiasaan mereka. Jadi itu sangat penting. Melalui budaya humanis dan praktik mencintai bumi, Lina menanamkan nilai kebaikan pada murid. Ini merupakan tanggung jawab yang terus ia genggam. Seperti kata master, "Huan Bao Xiao Xiao Ding, Laci Bian Huan Jing." Jadi volunteer cilik pelindung lingkungan itu dia merubah sampah menjadi emas. Jadi relawan cilik kita ini, volunteer kita ini yang membawa barang daur ulang dari rumah itu sebenarnya secara tidak langsung selain melindungi lingkungan, dia juga sebenarnya sudah bersumbangsi di badan amal karena ternyata barang-barang daur ulang ini kan bisa dijual lagi dan hasilnya bisa dibuat untuk membantu kegiatan amal ya. Pahlawan tanpa tanda jasa, begitulah para guru kerap disebut. Tanpa pamrih, mereka mengabdikan diri untuk membentuk generasi muda yang kelak dapat berguna bagi sesama. Tim Liputan, DAI TV.